Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Indra Stoik Danuhat dengan NIU 584904 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang script code dari proyek saya, yaitu proyek tentang peta web interaktif dari daerah Flores Timur. Mungkin langsung saja ke penjelasan kodenya. Yang pertama ada deklarasi awal dan head. Yang pertama itu ada di docstype. Docstype ini menggunakan HTML versi 5. Lalu ada viewport. Viewport ini digunakan untuk memastikan konten dapat diakses di berbagai device, baik mobile maupun desktop. Lalu ada title, merupakan judul yang ditampilkan di tab browser. Lalu ada link resource, yang berisi tentang link bootstrap, icon, libel CSS, dan link search. Bootstrap ini digunakan untuk tata letak yang responsif seperti navbar, modal, badge, maupun utilitas CSS. Lalu ada icon. Icon ini untuk tampilan visual. Lalu ada libel CSS ini digunakan untuk styling peta seperti marker, control. Lalu ada reflector CSS, merupakan styling khusus untuk fitur pencarian. Lalu lanjut ada di style ini. Ini merupakan style internal yang berguna untuk mengatur layout. Yang pertama ini ada di map ini. Ini berfungsi agar map ini mengisi ruang sisa layar di bawah navbar. Jadi membuat peta selalu full screen. Lalu ada info legend. Fungsinya yaitu menyajikan legenda data dengan kontras, yaitu lalu ada backgroundnya yaitu ungu. Lalu ada lanjut ke navbar. Navbar ini digunakan untuk memberi navigasi global tentang identitas aplikasi, yaitu judulnya peta Flores Timur. Lalu ada navbar toggler dan collapse. Ini memungkinkan menu tetap usable di layar kecil, yaitu saat di mobil tetap responsif juga. Lalu ada ini bagian ini link tentang itu digunakan untuk memicu modal akses cepat ke informasi aplikasi. Lalu ada div ID map. Ini merupakan kontainer peta. Fungsinya yaitu untuk elemen target tempat terlibat akan merender peta. Jadi semua layer kontrol event akan tampil di dalam elemen ini. Lalu ada nih modal about and future. Modal about ini akan menampilkan informasi statis tentang aplikasi yang berisi tentang tujuan, teknologi, dan teknologi yang digunakan. Lalu ada feature modal ini merupakan modal dinamis untuk menampilkan detail atribut saat pengguna mengklik feature modal di meta. Lalu ada dilanjut ke bagian script ini. Fungsinya untuk menyediakan fungsi JavaScript, yaitu ada bootstrap, lalu ada leaflet, lalu leaflet search. Bootstrap ini untuk modal collapse interaksi UI, lalu ada leaflet untuk pembuatan peta, lalu ada leaflet search digunakan untuk memberikan kemampuan pencarian pada layar JSON. Lanjut ke inisialisasi peta, digunakan untuk membuat objek peta leaflet menjadi set utama di aplikasi. Lalu ada set view, digunakan menempatkan pusat peta pada koordinat dan zoom tertentu. Lalu ada pane dan z-index, digunakan untuk membuat lapisan render khusus untuk mengontrol urutan tampil layar. Dan ini juga untuk memastikan agar toponimi selalu berada di layar paling atas. Lalu ada selanjutnya ada base map. Base map ini tersedia
ada OSM, SReWordStreetMap, dan SReWordImagery. Jadi nanti pengguna bisa memilih base map sesuai keinginan. Lalu ada variabel ini digunakan untuk menyimpan referensi ke layar GeoJSON sehingga mudah diakses. Lalu ada fungsi style. Nah, pada fungsi ini ada bagian get color ini untuk mengubah nilai numerik penduduk menjadi warna yang representatif. Lalu ada style feature ini menerapkan style visual ke tiap poligon kecamatan berdasarkan atribut. Lalu ada interaksi highlight. Ini digunakan untuk meningkatkan kelihatan fitur saat hover, yaitu kayak feedback interaktif gitu. Lalu di bagian bring to front ini, pastikan fitur yang disorot itu tidak tertutup oleh layar lain. Lanjut ke on edge ini, fitur on edge batas kecamatan. Di on edge ini, di batas kecamatan ini ada tooltip. Nah, tooltip ini akan menampilkan informasi secara cepat itu saat mouse menyentuh dari batas kecamatan ini. Nah, saat diklik, ini akan membuka modal dengan informasi yang lebih lengkap. Lanjut ke ini. Batas kecamatan ini. Ini memuat data spasial GeoJSON secara dinamis dari server file. Lalu ada di bagian sini ada control search. Nah, ini control search memungkinkan user untuk mencari nama kecamatan berdasarkan WADMKC. Lalu ada search location found. Ini menyoroti hasil pencarian. Lalu ada layar jalan ini. Ini digunakan untuk membuat layar garis dengan infrastruktur jalan yang dibedakan berdasarkan bobot atribut seperti jenis jalannya. Lalu saat diklik ini juga akan menampilkan detail jenis jalan dalam modal. Lalu ada layar sungai. Layar sungai ini digunakan untuk menampilkan visual sungai. Dan di bawahnya sungai ini juga ada toponimi. Toponimi ini seperti poin atau label yang mewakili nama tempat. Nah, saat toponimi ini diklik juga akan membuka modal dengan nama. Lalu ada layar kontrol. Ini memberikan user control untuk mengganti base map sesuai keinginan. Lalu ada selain base map juga bisa diganti-ganti tentang layarnya. Jadi saat misal ingin menampilkan batas kecamatan doang juga bisa, ataupun jalan saja juga bisa, ataupun nanti ditampilkan semuanya juga bisa sesuai keinginan user. Lalu ada skala. Ini digunakan untuk menampilkan skala dengan meter per kilometer. Lalu ada legenda. Ini digunakan untuk membuat legenda penduduk, jalan, dan sungai. Lalu ada ini, kontrol visibilitas.
Fungsinya, jika user mengaktifkan overlay batas kecamatan, maka legenda penduduk secara otomatis akan ditampilkan. Begitupun juga dengan layar lainnya. Mungkin langsung saja ke running webnya seperti ini. Ini user bisa memilih base map-nya, lalu juga bisa ini memilih layar. Nah, saat batas kecamatan diklik, maka legendanya juga akan muncul. Begitupun juga dengan layar-layar lainnya seperti jalan, sungai, dan toponim. Ini juga ada skalanya. Nah, saat diklik misalnya di sini, ini juga akan menampilkan informasi yang lebih rinci. Lalu juga ini ada fitur search, misalnya Solor Selatan. Nah, ini. Nah, yang terakhir itu ada bagian tentang ini. Ini menampilkan judul, teknologi yang digunakan, dan pembuat webnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.